Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel ya, gengs. Jadi kali ini gue mau membahas mengenai remote mikrotik dari luar jaringan. Di sini gue kasih topologinya ya. Jadi topologinya seperti ini, gengs. Jadi gue punya ISP itu ada dua. Jadi di sini gue membahas ISP yang mempunyai IP publik ya, IP publik. Nah di sini gue masuk ke RB 750 R2. Nah di sini gue punya beberapa mikrotik. Nah habis R2 ini gue masuk ke switch. Nah di sini satu lagi gua pakai ISP namanya gua inisial ya, FM. Nah di sini selain RB 750 R2 gua punya juga mikrotik PC X86 ini level 4, karena kalau level di atas level 4 itu lumayan mahal untuk lisensinya, dan gua kuatnya cuman bayar untuk level 2. Nah di samping switch ini gua pakai switch gua arahkan ke klien ya. Nah level ini untuk jaringan gue yang untuk PPOE, dan ada VLAN juga dan statik. Nah terus untuk yang berikutnya adalah gue pakai GR3 atau RB 750 GR3. Nah di sini gue juga ada PPOE, statik juga, dan ada VLAN. Nah VLAN ini lumayan banyak dibandingin dengan X86 ya, dan PPW nya sedikit, ada 3 atau 4, statiknya juga sedikit juga, 3 atau 4 juga. Dan VLAN nya ini untuk hotspot ya, hotspot ini mungkin sekitar ada 20-30an user untuk hotspotnya. Nah jadi di sini jadi topologinya itu gue pakai GSM3 terus masuk ke ISP yang ISP IP public, terus masuk ke RB 750 R2, dan di sini dia terserah memanggil mana nih, memanggil yang X86 atau RB 750 GR3. Jadi seperti ini, gengs, ininya apa namanya, topologinya. Jadi gue pakai GSM3 terus masuk ke ISP public, terus gue panggil dari ISP publicnya, IP publicnya, terus nanti dari ini masuk ke RB 750 R2. Nah nanti di sini terserah nih panggil yang mana nih. Nah dari sini untuk gue perjelas lagi, dari sini sampai sini itu dia jaringan lokal ya, jaringan lokal. Jadi jaringan lokal antara, jadi kalau untuk yang ISP public ini dia langsung on ke RB 750 R2. Nah, gua ada beberapa ISP, ada lagi di sini gua ISP yang kedua. Ini gua sebut saja namanya ISP-B. Nah, ini dia ini gue masukin ke switch.
nggak gue masukin ke mikrotik. Nah dari switch, nah ini gue masukin ke klien dan dia berbarengan dengan mikrotik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa ini masuk ISP yang B ini masuk ke switch langsung ke klien? Apa nanti di sini klien itu langsung dapat IP dari ISP2 ini? Enggak, jadi gini. Jadi di sini gua siasati untuk ISP2 ini dia itu pakai IP statik, yang tahu hanya admin aja. Nah, jadi admin aja, jadi nanti IP statiknya itu masuk ke mikrotik itu. IP statik masuk ke mikrotik, dan mikrotik ini juga kita non DHCP ya, non DHCP kok non DHCP, cuman untuk yang hotspot itu dia DHCP. Untuk yang pemula dicerna pelan-pelan ya. Ini saya agak cepat-cepat soalnya masalah durasi ya. Nah, jadi gini geng. Nah, terus oke, sekarang kita bahas yang ini aja nih ya. Bahas masalah remote mikrotik. Caranya gimana? Simak baik-baik ya, geng. Nah, jadi di sini gua dapat IP publiknya sekian. Ini IP publiknya nih. Gua pakai Ether 1 untuk DHCP, udah dapat IP-nya 11.203.203.58. Ini sering berubah. Jadi rootnya ini kadang-kadang nih kadang berubah jadi 11, kadang-kadang juga 139. Nah ini kadang-kadang berubah. Jadi gua buat seperti ini. Kalau misalkan itu tinggal gua nih disable, ini enable gitu ya geng ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke firewall. Firewall ini di sini gua masukin untuk yang nih ini. Nah ini jadi ini IP publiknya dimasukin ke sini, terus TCP-nya, terus jangan lupa untuk destinasi portnya gue masukin di atas 10.000 ya geng. Waktu itu gue pernah pakai yang 1.000, ternyata dia nggak mau connect. Nah gue masukin di sini yang 10.000 ke atas, alhamdulillah dia bisa masuk. Nah terus actionnya itu, nah ini 10.035. Nah ini gue masuk ke ininya, ke mana ini untuk yang X86 ya, kita buka juga X86. Nah ini klien gue ya. Nah terus di sini kita cek addressnya, dia masuk di Ether 1. Nah ini masuk di Ether 1 nih, yang ini nih ya, sama kan. Nah main sini. Nah ini. Nah sebelumnya ini kita ping dulu apakah dia bisa kita ping ke yang mau kita remote. Kalau dia mau, kalau dia bisa itu yang tidak RTO ya. Nah tanknya 0 nih, bagus nih. Nah kalau 0 ini bagus geng. Oke lanjut. Nah terus ini ada dua ya. Ini sebenarnya bukan web nih, ini Winbox nih. Ini gue ganti lagi nih, Winbox. Ini kan web. Winbox. Ini ada lagi yang Winbox ini gue disable aja dah. Ini gue disable juga. Nah ini 2 sama 4 nih. Ini juga gue disable, ini nggak bisa. Nah ini 2 nih. Ini 2 gua
Ini 2 udah oke ya, di ping oke. Ini pusatnya geng ya, ini pusatnya untuk kita remote mikrotiknya. Nah terus ada ini juga gue bisa apa namanya untuk pakai L2TE. Nah ini nih, ini pakai L2TE, bisa dia langsung ke mana, ke mikrotik gua yang punya IP public. Cuman di sini karena ini gua lokal, mendingan gua pakai lokal aja, jadi nggak lewat IP public untuk remote-nya ya, bukan untuk VPN-nya. Ini semacam kayak VPN, cuman gua nggak pakai, ini cuman ngetes doang. Kalau di sini R berarti FM gue hidup. Nah kalau dia nggak R berarti FM gue mati, dan otomatis gue harus cek lagi untuk mikrotik FM-nya gitu. Oke, ini udah cek, udah oke. Tinggal nanti gue cek di handphonenya ya. Ini nanti jadi satu kesatuan ya dengan handphonenya. Apakah dengan trik itu bisa kita monitoring lewat handphone. Nanti ini jadi satu bagian di vlog saya. Oke, kita lanjut ke handphonenya. Oke, lanjut. Jadi ini yang versi layarnya ya. Jadi di sini gue matiin yang untuk masuk ke wifi. Ini gue pakai data, gue pakai jaringan tri ya. Gue pakai jaringan tri. Jadi gue masuk ke yang ini, yang mikrotik ini ya, yang di samping telegram nih, ada gue mikrotik, gue pencet. Nah terus ini udah gue save beberapa. Nah ini yang tadi yang gue kasih tahu, yang 111.1.23.203.58 bagi 2, portnya 10.004. Nah ini kita konekin. Nah connect gengs. Di sini identify, router, sama model. Nah di sini kita cek. Nah ini geng. Nah ini bisa kita cek, kita ada dimanapun, kita berada dimanapun, sepanjang kita dapat internet, entah pakai kartu handphone atau pakai wifi orang, wifi colongan, ini bisa kita connect gitu. Jadi kita kalau misalkan ada ngelek, nah kita bisa cek di sini. Nah jadi ketahuan geng. Atau misalkan wah saya nggak connect nih, nah cek di sini ARP. Nah terus mestinya nggak connect itu yang pelanggan IP berapa, misalkan di sini IP cepet ya kan. Nah terus kita ping aja di sini, ping. Oke. Nah kalau begini, ini loss nih, ini loss, paket loss gitu aja. Oh paket loss ini internetnya nggak kecolok nih gitu. Gampang. Jadi kalau untuk pengusaha RT RW net ini kudu dan harus pakai kayak ginian. Supaya apa? Supaya kita misalkan ada kepergian keluar kota biar aman gitu loh, geng. Jadi kita mantau 24 jam. 21 kali 24 jam 7 hari, 7 seminggu, pokoknya 7 minggu, terus 1 bulan, pokoknya gitulah. Nah jadi gini geng. Nah jadi gini, ini ada beberapa sih yang istilahnya yang gua ini kan, ini yang 86. Nah terus ada lagi yang gua remote itu yang GR3. Nah ini GR3 nih, ini GR3 connect. Nah ini GR3 nih, ini GR3. Nah ini khususon untuk gua, khusus sih untuk hotspot sih. Di sini ini banyak hotspotnya. Nah, hotspot semua nih. Ya lumayan sih geng. Gitu aja geng.
trik and tips untuk pengusaha Ethernet yang kalau misalkan bepergian jauh tanpa adanya rasa dagdikduk dan masih bisa kita kontrol. Itu aja geng, info dan tips dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai hal ini atau bang saya mau connect bang, boleh dengan tentunya dengan harga terjangkau ya geng. Nanti bisa juga bang saya mau konekin dong bang pakai server abang, nah boleh sok, saya juga istilahnya juga jualan geng. Ya khusus untuk remote mikrotik doang ya, bukan untuk VPN untuk apalah enggak, ini khusus untuk remote mikrotik doang. Oke geng, gitu aja info dari saya. Kalau misalkan bagus tolong jempolnya ke atas, kalau misalkan ada apa saran tolong di komen, dan satu lagi hal yang penting, jangan lupa subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. Oke, itu aja geng, wassalam.